gitu kan, saya merantau cari duit, minimal ada kabar atau telepon lu masih hidup, orang tua agak tenang lah, walaupun nggak tahu lu sebenarnya lagi ngapain, ya lu di mana gitu, tapi minimal orang tua lu tahu lu masih hidup. Karena mamanya tuh saking stresnya selalu nanya sama orang, orang udah pada bilang kalau nggak ada kabar sampai berbulan-bulan bisa jadi sudah meninggoy, kan gitu kan. Jadi udah mikir sampai seperti itu, udah seperti itu tiba-tiba dengar kabar anaknya hidup dan jadi murtadin. Ngurusin atau enggak? Itu aja sih, ngurusin atau enggak. Nah itu yang terjadi sama Effendi Usman ini, dan sampai sekarang pun mamanya ya masih sendirian. Ini yang kita miriskan ya. Dan semua fitnah dia bahwa dia dihalalkan darahnya dan sebagainya itu terbukti hanya hoax, dan yang membuktikannya pun dia sendiri. Dia ke Takengon, dia ke Banda Aceh, ya, dia ke Kota Cane, dia ke wilayah-wilayah Aceh, ya, untuk penginjilan. Buktinya aman-aman aja kok. Live kok dia di situ, ya, live. Dan dia juga nggak pakai masker kok. Ya kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita. Ini kita belak-belakan ya. Kita telanjang. Aduh keren. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy, ke seks bebas. Wah, pemakai dong senggol. Yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu, udah kayak sapi perah. Nah ini dahsyatnya Tuhan, saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan, si suami yang saya nyeberantakan. Waduh, kawin asal-asalan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan sayangnya, waktu dia sudah mulai besar gitu kan, udah mulai besar, ada misionaris yang datang ke desa mereka. Dan Effendi Usman itu jadi pemandunya lah, bisa dibilang tukang ngurusin misionaris ini gitu. Dia yang bantuin kayak nyediain atau cariin hotel, ya, nemani mereka masuk ke kampung-kampung gitu. Jadi guide-nya lah dia. Jadi selama jadi guide dia penasaran gitu, misionaris ini kerjanya apa gitu kan. Ya begitu ditanyain, misionaris cerita, ya kami pengkabar Injil gitu. Pengkabar Injil, tugas kami menyampaikan kebenaran bla 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 bla, basa-basi gitu kan. Dan dari situ Effendi Usman tertarik. Ya, dia tertarik dan penasaran, loh kok enak kali kerjanya gitu. Ya kerjanya cuman jalan-jalan,
ya, makan, ya bisa hidup enak, bisa tinggal di hotel, punya duit banyak, tapi kerjanya cuma cuap-cuap. Ya, kalau Kores bilang kerja aja bacotan lah. Ya. Jadi kerjanya cuma bacot dan dia merasa ini mantap gitu. Terus misionarisnya bilang, kalau lu penasaran pengen belajar, mainlah ke Medan gitu kan. Mainlah ke Medan di pelatihan kita gitu. Oke, tukaran nomor ya. Bukan tukaran nomor, memang udah ada nomornya, namanya dia guide gitu kan. Terus begitu misionaris ini kembali, dia kontak lah gitu, minta kerjaan. Ya, minta kerjaan ke misionaris itu, dan misionaris itu suruh, ya mainlah ke Medan gitu. Ya, dia bilang nggak ada duit dan sebagainya. Dia bilang, oke, kita yang tanggungin kok, kita yang bayarin tiket, bla bla bla, semuanya tenang aja gitu. Lu nggak perlu keluar duit sesen pun. Dan Effendi Usman tuh awalnya mikir, lumayan main-main ke Medan gitu kan, main-main ke Medan gratis. Karena dia dibesarkan dengan keluarga yang serba terbatas, dia itu memang ke Medan pun kagak pernah gitu kan, liburan tuh kagak pernah gitu, sama kayak orang di kampung lah, ya. Terus begitu ini Ko Julius yang kemarin sama Ko Dondi ya iyalah. Terus dia ambillah ya tawaran itu, ke Medan lah dia kan gitu. Setelah di Medan, ya di situ dia ikut pelatihan dan sebagainya. Tertarik dia nggak pulang dan nggak kasih kabar gitu. Itu yang membuat mamanya sakit hati gitu kan, terkejut gitu. Ini awalnya mau main-main, mau liburan, kok tiba-tiba nggak pulang-pulang ini anak gitu. Yang namanya seorang ibu pasti cemas lah, kayak Uni lah gitu. Misalnya anak Uni tiba-tiba bilang, Betul-betul. "Saya Kayak mau Bunda ke-" Maria waktu kehilangan Yesus 3 hari itu cemas dia kayaknya. Jadi begitu anaknya nggak pulang-pulang kan pasti udah pikiran negatif. Apalagi kan mereka dari kampung tiba-tiba ke Medan ya, yang dianggap tuh kota besar dan ya kriminalnya juga ada gitu kan, kriminalnya juga besar gitu. Mamanya udah sampai ya pasti kan pikirannya negatif thinking kan, udah meninggal ke anaknya, dirampok kah, ya dan sebagainya gitu. Jadi mamanya udah panik gitu, nyari info kan nggak ada yang tahu. Di kampung dia nggak ada yang tahu, temannya juga nggak tahu gitu. Karena kan ini circle yang berbeda gitu. Tapi mirip banget cerita Yesus waktu hilang 3 hari ya, nggak ada yang tahu, nggak kasih tahu sama mamanya, sama papa tirinya. Masalahnya ini udah zaman ada handphone gitu. Apa salahnya dia kasih tahu mamanya? Tapi Yesus kan dulu Tuhan, harusnya dia kan bisa pakai telepati kan, pakai malaikat diutus gitu ngasih tahu. Ya. Ya, kirim Wah, orang gitu ya. Nggak ngikutin pula cerita dari Bang Jul masuk telepon tadi. Astagfirullah. Terus mamanya panik lah. Lanjut, ya. Di situ mamanya panik. Ya, terakhir Effendi Usman baru muncul setahun kemudian. Itu pun setelah dia jadi Setahun kemudian masih mending lah. Ya masih mending Yesus lah. Yesus cuma 3 hari hilang. Kalau Effendi Usman setahun. Aduh. Tahun. Tapi kan Yesus Tuhan Jul, jadi kualitasnya lebih tinggi lah. Lanjut. Jadi begitu dia muncul, itu pun dengan posisi sudah menjadi seorang misionaris dan mamanya itu bukan dia yang hubungi, tapi mamanya dapat kabar dari warga gitu kan. "Woi, anakmu sudah jadi murtadin gitu kan, sudah gini-gini." Disitulah mamanya nangis. Ya, mamanya nangis dan ada videonya. Saya pun sudah Ada videonya. Tolong Anda Ada. kirim ke WhatsApp saya sekarang juga. Saya mau tampilkan di YouTube dulu. Ya, bentar, mau nyari. Baik. Bikin susah orang nih tiba-tiba. Ya nggak apa-apa jadi lah, itu- sama-sama saling menyusahkan kita. Ya, jadi mamanya nangis-nangis, ya dia suruhlah anaknya tuh kembalilah ke agamanya. Terus Effendi Usman, ya dia menyampaikan apa yang terjadi selama setahun itu. Jadi dia bilang selama itu dia kan ikut pelatihan. Dan memang, ini jahatnya lah. Ini jahatnya dari kelompok mereka ini. Ya. Masa ada anak, ya, yang oke lah mereka bilang mereka ini sudah memilih keyakinan yang menurut dia benar. Sekali lagi menurut dia, itu hak dia. Dia mau sembah botol kecap pun kita nggak ada masalah, betul nggak? Ya, cuman kan apapun ceritanya, hubungan dengan keluarga itu kan paling penting. Apalagi mama kandungnya. Gua nggak terima lu bilang itu perbuatan jahat. Itu kan ada di dalam kitab mereka, Jul. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak dapat menjadi pengikut Yesus. Kau jangan bilang ajaran mereka jahat. Itu ada di kitab mereka. Kau ini ada ajaran juga, Jul. Iya, menurut standar manusia, ya setahu saya itu nggak baik gitu kan. Apa salahnya? Minimal kasih tahu orang tua, "Ma, saya baik-baik saja, saya lagi kerja," misalnya gitu kan, "saya merantau cari duit." Minimal ada kabar atau telepon lu masih hidup. Orang tua agak tenang lah, walaupun nggak tahu lu sebenarnya lagi ngapain, ya lu di mana gitu. Tapi minimal orang tua lu tahu lu masih hidup. Karena mamanya tuh saking stresnya selalu nanya sama orang udah pada bilang, kalau nggak ada kabar sampai berbulan-bulan,
bisa jadi sudah meninggoy. Kan gitu kan? Jadi udah mikir sampai seperti itu, tiba-tiba dengar kabar anaknya hidup dan jadi murtadin. Dan menurut Effendi Sakit Usman, banget hatinya. ya, menurut Effendi Usman itu dilakukan dia kenapa? Supaya mamanya itu tidak merayu dia kembali ke agamanya dan dia bisa konsen belajar. Ini yang salah gitu ya. Ini yang salah teman-teman. Kita di yayasan-yayasan pembinaan mualaf, kalau ada orang yang mualaf, terus orang tuanya marah-marah nggak setuju, kita selalu menekankan kasih kabar gitu. Kalaupun kamu nggak bisa pulang, kasih kabar, mak saya sehat-sehat saja, ya. Terus bisa telepon sama orang tuamu, minimal ya lu 1 bulan sekali kasih kabar lah, minimal itu minimal. Gak bisa mau Jul, itu memaksa. pemikiran lu Jul sebagai seorang manusia Islam yang punya empati. Lah di kitabnya teman-teman kita Kristen kan memang begitu ajarannya, barang siapa tidak membenci ibunya. Nah, masa lu mau kritisin ajaran mereka? Ya aku kan bilang pandangan kita secara manusia. Oh iya, kan? kalau di Bible itu pandangan Tuhan ya, pandangan Tuhan Oten ya. Kalau kita nih pandangan manusia yang kita bawa sekarang ya. Apapun cerita, lu bayangin lah, mama lu single parent lo, ya, membesarkan lu setengah mati, Iya. tapi lu malah gitu. Oke, dan kenapa Effendi Usman ini disebut anak durhaka? Jadi gini, mamanya, ya itu kalau nggak salah 4 tahun lalu lah, 3 sampai 4 tahun yang lalu masuk rumah sakit. Astagfirullah. Masuk rumah sakit ya karena usia lah, ya karena usia. Iya. Dan yang paling sedih, nggak ada yang ngurusin mamanya. Aduh. Karena kan dia nggak ada adik, dia nggak ada kakak kan. Seharusnya kan Tunggal. mengurus orang tua di usia tua itu tanggung jawab anak nggak? Coba saya tanya. Iya dong. Tanggung jawab Ya, seorang anak. tanggung jawab anak. Oke. Jadi dia nggak ngurus mamanya. Terus itu kan ku kejar waktu itu, terus dia bikin klarifikasi. Si Julius ini ya bilangin saya begini gitu kan. Dia alasannya saya nggak bisa pulang, bukan saya nggak mau ngurusin mama saya. Alasan dia ya seperti pada umumnya para Polikardus lah. Alasannya adalah nanti nyawa saya, ya saya akan dihalalkan darah. Kan selalu gitu dia ngomongnya kan. Kalau saya pulang Aceh, darah saya halal gitu kan. Inilah saya bilang kurang hajarnya ajaran Polikardus ini. Ya, saya nggak bilang Kristen, saya bilang Polikardus karena menurut saya ini kelompok-kelompok tertentu lah. Dan yang Ada paling- di kitab sucinya mereka Jul. Nah, itu unilah. Barang siapa Tunggu dulu, yang Umi. tidak. Jangan potong dulu, biar aku nanti bisa ambil videonya juga. Ini aku kan nggak Oh, bisa iya. ambil video kan lagi ngomong. Jelius. Terus gini, ya si Effendi Usman ini alasannya nggak bisa pulang karena takut dihalalkan darahnya. Yang saya jadi pertanyaan gini teman-teman, ya, lu udah sukses, tinggal di Tangerang, punya rumah, punya mobil, ya semua kekayaan dunia yang dulu cuman jadi mimpi lu waktu di kampung. Ya, yang teman-teman kampung lu juga nggak dapat, lu sekarang udah dapatkan, ya menurut lu udah hebat lalu gitu kan. Tapi apa susahnya sih mendatangkan mamamu ke Jakarta? Kalau kamu nggak bisa pulang ya kamu bawa mamamu, sesimpel itu. Kamu tinggal kirim orang ya untuk membawa pulang mamamu, betul nggak? Kalau memang Enggak kamu juga, salah kau. Kan mereka meneladani Yesus. Yesus waktu ke surga nggak bawa-bawa Bunda Maria kok. Nah, iyalah. Itu nanti Uni jelasin lah. Pokoknya aku cuma jelasin perspektif sebagai seorang manusia ya. Kita nggak bawa agama di sini. Ya, kita lihat secara manusiawi. Mama sakit. Ya kalau kamu memang nggak bisa ke sana, ya minimal mamamu kamu bawa lah. Kan mamamu udah kondisi stabil. Setelah masuk rumah sakit nggak lama kemudian kan stabil. Ya, dan di Biren pun ya, dia masuk rumah sakit umum di Biren. Kalau kita bicara pengobatan tanpa menyepelekan rumah sakit di daerah. Kan kita tahu, di Jakarta pasti lebih lengkap dong. Di Tangerang pasti lebih lengkap, lebih bagus, dan sebagainya. Apa salahnya kamu bawa mamamu? Ini enggak. Ya nggak mau gitu kan. Dengan alasan, wah gini ya, bahaya gitu. Habis itu yang lebih lucu waktu dikejar lagi, kenapa mamamu single parent, ya sendirian di kampung, kenapa nggak kamu bawa aja? Kenapa nggak kamu bawa tinggal sama kamu? Iya, karena memang alasannya Kristen mama saya rata-rata tidak Jul. menerima agama saya gitu kan. Mama saya tidak menerima agama saya gini, kecuali mama saya mau ikut saya gitu. Hei, mamamu paling pun repet-repet aja gitu, istilahnya cuma bisa ngoceh-ngoceh. Ujung-ujungnya kamu bawa pun, dia bisa apa? Kayak contoh orang tua saya ya. Kemarin tuh di Medan, diurus sama adik saya berantakan, kacau adik saya. Ya, bukan yang mau Fitnah ini. Julius nih. Jadi terakhir Ya. aku bilang sama mamaku, ya udah setengah tahun ku tawari, ma ikut ke Jakarta aja. Nggak mau. Terakhir udahlah, ya sampai di satu titik agak inilah, udah gimana? Ya sudah, aku pulang, ku jemput dia.
aku jemput. Kalau memang aku nggak bisa jemput pun, aku suruh orang jemput, selesai gitu. Sekarang niat kamu mau ngurusin atau enggak? Itu aja sih, ngurusin atau enggak. Nah, itu yang terjadi sama Effendi Usman ini. Dan sampai sekarang pun mamanya ya masih sendirian. Ini yang kita miriskan, ya. Dan semua fitnah dia bahwa dia dihalalkan darahnya dan sebagainya, itu terbukti hanya hoax. Dan yang membuktikannya pun dia sendiri. Dia ke Takengon, dia ke Banda Aceh, ya, dia ke Kota Cane, dia ke wilayah-wilayah Aceh, ya, untuk penginjilan. Buktinya aman-aman aja kok. Live kok dia di situ, ya, live. Dan dia juga nggak pakai masker kok, open cam, aman. Nggak Jadi dihalalin semua- darahnya. Iya, siapa yang mau halalin darah kayak dia gitu? Kan ini semua cuma fitnah. Dari dulu orang ini selalu bermain dengan, wah, saya mau dipersekusi dan sebagainya. Udah Padahal biasa dari mereka dulu- gitu. Ya, padahal dari dulu yang suka melakukan persekusi itu siapa? Coba dicek. Ya. Jadi sekali lagi, alasan dia jadi anak durhaka bukan karena dia jadi Kristen. Kalau dia kan bilang, oh saya disebut durhaka karena saya Kristen, enggak. Mau agamamu apa, ya, selama kamu mengurus orang tuamu, nggak akan ada yang bilang kamu anak durhaka. Selama kamu mengurus dan berbakti kepada orang tua. Kamu disebut durhaka karena kamu menelantarkan mamamu saat sakit. Itu sih. Ya. Jadi janganlah pakai alasan ini itu gitu. Kalau Paul Jang agak mending kemarin ya. Waktu aku sebut dia anak durhaka pertama kali. Ya, jadi dulu Paul Jang tuh Kan ngamuk juga dia sama kau waktu dia aku ya, bilang sampai kepalaku dihargai 1 miliar sama dia. Siapa yang bisa habisi? Jadi waktu Paul Jang mamanya sakit, saya bahas itu. Cuman Paul Jang tuh dia berusaha, dia bilang ya, dia jujur bilang saya juga berusaha mau bawa mama saya ke Belanda. Cuman saat itu kondisi mamanya sakitnya parah. Sakitnya parah, udah nggak bisa perjalanan lagi gitu, udah terkapar di rumah sakit gitu. Jadi dia waktu itu memang posisinya kayak sedih banget ya. Dan kita bisa lihat kan ini orang sedih atau enggak gitu. Ya kan dari cara ekspresi dia, ya cara dia ngamuk kepada saya, itu menunjukkan bahwa waktu itu dia memang lagi posisi sangat down, sangat sedih dengan kondisi mamanya gitu kan, sampai mau nangis dia waktu itu, mau nangis, marah-marah gitu kan. Ujungnya dia lampiaskan dengan maki-maki saya waktu itu kan. Jadi kita tahu ini orang masih sayang sama mamanya, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Beda dengan Effendi Usman, ya karena secara usia juga mamanya juga ya belum tua-tua banget sih gitu kan, masih 60-an gitu. Jadi kalau Paul Jang 80-an mamanya. Jadi kalau yang ini mamanya itu waktu di rumah sakit itu udah stabil kok, udah sadar, bisa jalan gitu kan. Nah, kenapa nggak dibawa? Itu aja sih yang kita sedihkan dari orang-orang seperti ini yang mengaku ajaran kasih, mengaku mengkabarkan kebenaran, tapi kok yang ditunjukkan malah perilaku yang bejat seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Silakan Oke. Bang Teguh ditambahin. Sebenarnya sebelum ke Bang Teguh ya, gue mau ngasih tahu sama Julius, Jul, kita ini kan berbeda keyakinan dengan mereka. Kalau lu kan ngikutin agama Islam, di Islam kan siapa yang harus pertama dimuliakan? Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, karena lu ngikutin Islam, lu bawa kan mama lu ke sama lu, walaupun lu mualaf, lu susah, dikejar-kejar Paul Jang, dikejar-kejar Rudi Yohanes, disuruh sidang berkali-kali, tetap lu bawa mama lu kan, walaupun lagi keadaan miskin, waktu lagi keadaan kaya, tetap lu bawa mama aku kan, lu mama lu kan. Sidang, aku nggak pernah sidang, aku cuma Bukan dipanggil sidang, ke... apa? Dipanggil. Ya, jadi Nah, undangan ya. diundang Jadi- sama kayak gua lah. Artinya lu pokoknya lu kan ngikutin Islam, jangan lu sama-samain sama si Pendi Usman. Si Pendi Usman itu kan udah jadi Kristen, otomatis dia harus meneladani Yesus, mengikuti ajaran Kristen, Jul, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26, yang ayat ini dikutip sama saudara kita yang masuk penjara itu. Dia berkata, Yesus berkata di dalam ayat itu, Lukas pasal 14 nomor 26, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, maka tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Effendi Usman ini Kristen yang taat, dia harus mengikuti Yesus. Mau nggak mau dia harus benci mamanya, Jul. Jadi tidak mungkin dia menjaga mamanya, kecuali mamanya masih Kristen, masuk Kristen, Jul. Masa kamu tidak pintar, Julius? Aku pikir orang Cindo pintar-pintar semua loh. Ternyata ada ya Cindo yang longor kayak kamu, nggak ngerti apa-apa ya. Itu yang pertama, Julius. Dan yang kedua, kenapa dia harus bawa mamanya? Nanti bentar lagi lu diserbu netizen. Inilah yang membuat Uni ini image-nya Nggak, tidak Cindo pernah itu ada. pinter-pinter, cuman Julius yang nggak pinter, Papa Rena pinter, makanya dia mau alaf. Julius itu nggak pinter, tapi dia tuh cerdik seperti gembala berbulu domba.
Lah orang tahu lah kalau gue tuh sayang sama lu, cuman kitanya aja sering bercanda. Lu aja minjamin gue duit, gue bersyukur kan. Teman-teman, jangan percaya sama Julius. Jadi sampai keluar ingus aku. Udahlah Jul, kau jangan ini. Ya orang tahu kalau gue tuh nggak mungkin menjelek-jelekkan kau. Jadi teman-teman ya, Julius ini dia ngikutin Islam. Kalau si Effendi Usman harus ngikutin Kristen. Apalagi lu kalau pergi waktu lu pergi ke mana tuh, ke tempat yang cantik-cantik itu yang kemarin mahal biaya itu, lu kan bawa mama lu kan? Kemana itu Jul? Kemana Jul tempat lu yang pamer-pamer di apa itu? Di mana tuh? Tempat wisata kemarin. Lu kan bawa mama lu tuh, lu fotoin tuh. Lu kan Islam, lu baik karena lu ngikutin Islam. Lah, si Effendi nggak boleh bawa mamanya karena dia ngikutin Yesus. Yesus itu waktu ke surga aja, ini surga lo, tempat ternikmat sepanjang alam semesta lo Jul. Emang dia bawa mamanya? Enggak. Jadi Effendi Usman ini harus mengikuti tauladannya Yesus. Nggak mungkin dia bawa mamanya. Yesus yang Tuhannya aja waktu ke surga pergi sendirian kok. Ada dia gandeng mamanya, mama, ayo aku bawa mama ke surga. Nah, gitu. Sedangkan orang yang mau mati aja, penjahat ya Jul, itu pun cuman dijanjiin sama si Yesusnya. Walaupun kenyataannya nggak diberikan surga waktu itu. Kan dia bilang nih, hari ini juga kau bersamaku di surga Firdaus. Tahu-tahu dia mati hari itu. 3 hari kemudian baru bangkit, 40 hari kemudian baru ke surga. Kasihan tuh orang yang udah meninggal itu. Apalagi mamanya Jul. Jadi janganlah dikau samakan dikau ini dengan si Effendi Usman. Si Effendi Usman itu menjalankan Bible, dikau menjalankan Al-Quran. Tauladan dikau adalah Nabi Muhammad SAW. Tauladan mereka adalah Yesus Kristus yang bahkan 3 hari 3 malam hilang, tidak memberikan kabar sama mamanya. Jadi kalau si Effendi Usman setahun nggak ngasih kabar, ya dia tidak berdosa di agamanya Julius sahabatku, yang cindo, yang pinter dan baik hati. Tetapi dia adalah orang yang harus mengikuti tauladannya Yeshua HaMashiach Kristus, yang 3 hari 3 malam hilang, gak kasih tahu kabar mamanya, sampai mamanya 3 hari 3 malam nyari-nyari. Pas ketemu bukannya malah minta maaf, tapi malah, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Kebayang gak kalau gue jadi emaknya? Untung bukan Unirifa, mamanya Yesus. Sempat waktu itu aku yang jadi mamanya Yesus. Kekuatan Sailor Moonku buat apa aku bilang gitu kan. Ini kan kita beda agama Jul. Mereka kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kata Paulus, kalau dustaku, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Kau tidak boleh menghakimi si Effendi Usman sebagai anak durhaka. Yang penting kemuliaan Tuhannya semakin melimpah, Julius. Tidak boleh begitu ya sahabatku. Anda tidak boleh begitu. Mereka Kristen, kita Islam. Jangan memaksakan parameter akhlak kita kepada akhlak mereka, Julius. Kita berbeda akhlaknya. Mereka itu kasihi musuh. Tapi kalau saudara marah, hukum. Kepada ibu dan bapak, boleh benci. Jadi kau sebagai orang Islam, jangan kau paksa mereka ikut standar kita yang moralnya tinggi sekali, Julius. Bukan berarti Unirifa katakan mereka tidak bermoral. Iya, tapi mereka bermoral menurut mereka. Karena kita tuh beda level gitu cara berpikirnya. Di mereka kan Tuhan adalah manusia. Manusia adalah Tuhan. Di kita ya Tuhan bukan manusia dong. Di mereka kan Tuhan yang hebat itu Tuhan yang mati. Di kita jangankan mati, Tuhan mengantuk aja itu sebuah kehinaan bagi sifat Tuhan. Jadi sahabatku Julius, berhentilah engkau mengatakan Effendi Usman itu anak durhaka, karena dia memang anak yang berbakti menurut ajaran Kristen. Cara berbakti dia seperti apa? Harus membenci orang tua, Julius. Itu terdapat dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26, Julius sahabatku Cindo. Seperti itu. Baiklah, di sini sudah ada orang Aceh asli ya. Namanya aja sudah kelihatan Acehnya, Bang Teku ya. Mungkin Bang Teku ini ada hutang piutang dengan Effendi Usman sehingga dia naik ke sini mencari Effendi Usman, dan sepertinya informasi ini berharga biar kita bisa belajar bagaimana sikap kalau orang Kristen itu seperti apa sih sikapnya, kalau jadi murtadin itu seperti apa sih sikapnya, biar kita itu nggak kaget teman-teman sebagai seorang muslimah. Oh, dia benci orang tuanya, oh wajar dia kan murtadin. Jadi kita berdamai dengan kejahatan dalam perspektif kita yang baik menurut mereka itu.
Nah, marilah kita sapa di sini ada yang namanya Bang Teku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teku ini orang Aceh beneran? Iya dong nih, dari namanya Oh, aja Haba. aku Bisa Habagat, Oten. Oten alhamdulillah. juga bisa bikin namanya Maimunah atau tahu Oten. Oke. Kalau memang betul orang Aceh, Bahkan ada ini ya, apa Murtadin Minang tuh kemarin ya, rupanya orang Nias. Oh, iya, ternyata orang Nias. Ya banyak juga itu. Bang Teku ini masih saya ragukan ke Acehannya. Coba, Coba. Bang Teku Coba. sebutkan makanan favorit orang Aceh yang enak sekali apa? Timpan. Nah, kan, bohong kan? Bingung kan? Makanan Bingung orang kan? Aceh itu adalah ikan kayu yang disuir-suir terus dimasak, dikasih daun. Oh, Aduh, ini diragukan. banyak loh nih. Kalau makanan orang Aceh tuh kalau kue itu banyak. Kuah pli itu yang paling ini. Mie Aceh tuh. Aku sama Julis kalau ke Jakarta tuh kami cari mie Aceh tuh Bang Teku. Nanti Bang Teku Masalahnya kalau ke mie- Jakarta kami traktir kami ya. Masalahnya mie Aceh nggak ada di Aceh nih. Sama nasi Padang juga nggak ada di Padang. Sama kayak ini ya, kuap. Tadi kan Bang Teguh bilang kuapi kan. Itu Kuapli. aku ya dulu kalau apa ya teman-temanku kayak kita makan kari Thailand yang hijau, dia bilang oh ini sama dengan kuapli. Gue bilang geblek, beda. Oh ini sayur. Karena kalau Itu mereka kopi selalu- itu makanan khas apa Aceh? Aceh. Kuapli ya Aceh. Ya kuapli Pak Aceh. Aku sejak di rumah Kak Titis tahu makanan Aceh banyak, tahu enak-enak. Nah, Iya Kak Titis pakai kari. termasuk jago. Oke. Kak, Oh, iya. Balik ke lanjut. temanya lah, Umi. Oke, silakan Bang Teku ya. Nggak apa-apa lah kita nyimpang sedikit. Lanjut Bang Tadi Teku. aku kan nggak dengar dari pertama Bang Julius ceritain itu kok. Soalnya masuk telepon tadi pas ini. Jadi cerita Bang Julius awalnya itu dari mana? Dari dia setelah murtad atau memang dari awal dia siapa dia sebenarnya udah diceritain nggak sama Bang Julius? Udah. Mungkin Bang Teguh boleh jelasin dari versi Kain Bang Teguh. aja nggak apa-apa. Kalau sama juga nggak apa-apa. Iya. Nanti lebih menguatkan gitu. Aku cerita nih dari awal dia siapa dia sebenarnya. Sebelum aku yang cerita murtadnya memang aku nggak tahu, tapi aku tahunya setelah dia jadi murtad. Si Effendi ini kan orang Pesangan dia memang dulu memang keluarganya memang keluarga kita bilang sangat miskin kalau bisa kita bilang, sangat miskin, orang Pesangan dia, orang Biren, sangat miskin. Dia memang pernah masuk pesantren dulu, tapi nggak lulus, nggak tamat. Nah, keluar itu dia sempat jualan sapu lidi, tahu nggak nih sapu lidi keliling. Oh iya, buat yang dinaikin Ini ada ke di- sihir itu. Jualan itu juga, iya. Mamanya juga jualan Ada itu cerita- oleh. Ya, ada diceritain nggak tadi Bang Julius? Nggak ada ya? Itu. Iya, karena setahu aku itu kerja Belum. mamanya. Dia memang bantuin. Waktu itu kan tadi aku Nah. bilangnya dia kerjanya mocok-mocok. Jadi Iya, semua dia- kerjaan dikerjain. Dia jual bantu mamanya jualan sapu lidi keliling tuh di kampung kan. Nah, pasca konflik, setelah konflik itu, setelah perdamaian itu, dia sempat ngikut Bang Cage namanya panggilannya itu. Dulu mantan Panglima Gam. Karena dia diajak untuk kerja sama dia lah. Kenapa diajak? Karena waktu itu dia memang sedikit bisa bahasa Arab. Nah, di situ dia sempat banyak uang nih dia ceritanya. Karena dia dibawa sama Panglima ini setelah perdamaian. Nggak lama itu waktu masa pilkada, Bang Ibrahim Cage ini meninggal waktu itu kan masih agak sedikit konflik internal kan di sini. Meninggal beliau. Nah, dia ini nggak ada kerjaan lagi, balik lagi ke kampung dengan ekonomi yang semiskin itu. Bayangkan udah pernah pegang uang banyak, tiba-tiba miskin lagi. Nah, dari situ dia pulang kampung. Kasusnya lari di kampung itu dia ketangkap nyuri celengan masjid waktu itu. Subhanallah, masya Allah. Nah, larilah dia. Setelah lari itu tiba-tiba dapat kabar kemudian dia udah jadi misionaris. Nah, jadi misionarisnya tuh aku nggak tahu tuh ceritanya. Iya. Ini aku potong Yang aku- sedikit Bang Teku, mohon maaf. Bang Teku, mohon maaf ya. Memang begitu Bang. Di Kristen itu Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Jadi salah satu syarat untuk bertemu dengan Yesus itu harus berbuat dosa dulu. Mungkin itu yang menjadi asbab Yesus mendatangi dia Bang. Karena dia nyolong celengan masjid. Lanjut Bang. Nah, ceritanya itu. Nah, setelah kabur waktu saat kasus maling apa namanya tuh Kota Amal itu, setelah itu baru dengar kabar dia udah jadi misionaris. Nah, jadi misionaris ceritanya itu aku nggak tahu, memang nggak tahu sama sekali. Yang aku nggak tahu aku nggak ceritain ya. Yang itu yang aku tahu, karena kebetulan kampung orang tua aku tuh sama dengan dia. Mbak ayahku sama di Pesangan juga Biren.
Jadi teman-temannya dia juga kebetulan banyak yang aku kenal. Nah, termasuk Bang almarhum itu juga sosoknya aku kenal, memang orangnya baik lah. Mungkin waktu selesai pasca konflik itu kan mereka kan banyak dapat proyek, habis itu banyak yang jadi anggota dewan. Jadi dia dibawa lah salah satunya. Dulu ceritanya. Masalah dia jadi misionaris itu mungkin Bang Julius lebih tahu ya. Aku nggak tahu itu memang. Ada dua sih sebenarnya yang kita dapat hari ini. Pertama, dia pernah nyolong kotak infak. Yang kedua, dia anak durhaka. Ternyata kalau jadi murtadin itu ya luar biasa. Ya Julius, langsung lanjut. Jadi kan tadi saya udah bilang ya, anak ini memang punya ambisi itu kaya. Itu dari kesaksian teman-temannya ya. Jadi teman-temannya bilang Effendi Usman ini tipikalnya itu memang apa ya? Dia itu bisa berpikir tuh gimana cara, pokoknya dia harus kaya gitu. Agak beda dengan orang-orang yang ada di kampung dia yang tipikal anak mudanya tuh. Kalau orang Aceh ini gini, Uni, ada bahan leluconnya gini, alah ngapain pusing-pusing, dibilang yang jadi presiden udah ada ya, yang jadi pejabat udah ada, yang jadi orang kaya udah ada, udahlah dia bilang kan. Jadi tipikalnya tuh ya udahlah gini aja gitu, ngapain pusing-pusing gitu kan. Dan orang di tempat dia Motonya gini dia, Bang Julius, motonya apa, takut mati tanam. Ada orang ya, mati gitu. tanam. Jadi gitu. Dan teman-temannya itu tipikalnya yang kayak ya udahlah hidup aja gitu. Sedangkan Effendi Usman ini memang testimoni dari teman-temannya tuh kayak ngebet gitu, pengen sukses, pengen kaya, tapi kan bingung mau lakuin apa gitu. Nah, tadi yang aku ceritain dia kenal sama misionaris ya karena memang dia tuh terkenal ada kerjaan apa semua diambil. Jadi misionaris tuh waktu datang ke situ ya udahlah dia jadi tukang temani ya. Tukang temani mereka, bawa dia jalan, urusin misionaris ini kayak beli barang apa gitu, dia yang pergi beli gitu kan. Jadi memang orangnya tuh mau kerja, orangnya kalau kita akui rajin lah, kalau secara rajin ya, termasuk orang yang sangat rajin gitu. Cuman yang kota amal saya nggak tahu, tapi bisa jadi itulah jadi alasan dia kenapa dia mau ke Medan ya. Karena awalnya tuh setelah ditawari sama misionaris tuh dia nggak mau, ya dia nggak mau karena dia tahu ini kan agamanya Kristen gitu, ngapain gitu kan ya. Karena setelah dia kenal misionarisnya pun udah pulang, itu sampai 1 bulan lebih gitu, 1 bulan lebih, baru tiba-tiba dia kontak, dia terima tawaran tersebut, dia ke Medan. Bisa jadi dia terima karena lantaran dia cari tempat pelarian juga kan. Kalau dia lagi dicari di kampung karena nyuri, ya bisa jadi karena dia nggak tahu mau lari kemana. Ya kalau lari cuman ke rumah teman yang satu kampung ya pasti kena tangkap. Karena Iya, kan di Aceh itu lu mau lari kemana gitu, itu bunyi semua pasti. Ya pasti bunyi semua. Mau nggak mau dia harus lari yang di luar circle orang-orang sana. Ya bisa jadi gara-gara dicari ya udah sekalian ke Medan gitu. Oh ya, jadi ini Ini tutorial. videonya udah ada ya. Mana, Tunggu mana, dulu, mana? videonya di Ini channelku agak susah aku cari karena udah Namanya lama. apa? Tapi Lu yang kasih ini, linknya biar gua tampilin di YouTube. nah aku bukain Jadi aja nih gini, langsung. ya jadi begini teman-teman ya. Dari cerita Bang Teguh dan Julius ini saya mendapatkan ide buat teman-teman yang penasaran bertemu dengan Tuhannya orang Kristen, berbuatlah maksiat sebanyak-banyaknya. Salah satunya nyolong ya. Jadi Ini, kan ini Yesus langsung memang dia ya, berkata, langsung dia yang bilang ya. Aku ambil dari video dia aja. Nih. apa? Ya, Ya, cuman dia pelintir, dia bilang mamanya tuh nangis dan menyebut dia anak durhaka karena tidak kembali ke Islam, padahal bukan. Ya sekali lagi dia durhaka bukan karena agama, tapi karena dia memang tidak mau Tolong merawat. diputarkan Brother Julius, kita mau melihat mamanya yang Ya Allah. Ya Nah Allah. itu pesantren itu pesantren Daya Ulumuddin, nah, Udah pesantren tapi nggak lulus dia. Jul. Nggak sanggup gue nonton orang tua kayak gini dibikin. Aduh. Aduh, ya Allah. Tapi gimana Jul, dalam kitab mereka kan tertulis, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudaranya laki-laki, perempuan, tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Aduh. Terus satu lagi ya, buat teman-teman Islam yang bosan hidup miskin ya, pengen kaya, ya silahkanlah ketemu sama Tuhannya orang Kristen dengan cara nyolong kota amal, berzina dulu. Nanti karena ini menurut kesaksian para murtadin, benar kan Jul ya? Mereka itu ditemui Yesus setelah mereka tuh berbuat maksiat. Ya, Bu Darni dari kecil Kristen yang taat, rajin pelayanan. Iya, tidak pernah ketemu kan ditemu Yesus kan? Tidak pernah. Semua orang Kristen yang hidupnya benar dari lahir, ya, yang istilahnya benar secara manusia sekali lagi ya, standar Tidak manusia. pernah ya? gitu. Gak pernah ya Jul? Nggak pernah. Yang ketemu selalu siapa? Murtadin, ya, penjahat. Ya, si KC dulu kan nipu di Mekah PSK. kan Jul?
Ya bahkan si siapa lu itu si artis dangdut yang jadi murtadin juga anggotanya si Saipudin yang kemarin ku viralkan gara-gara dia nipu di Banten. Wah, mungkin gara-gara penipuan itu dia didatangi Nggak. Tuhannya. Tapi memang Jadi ada loh ini, perkataan tunggu, Yesus enggak, gitu enggak. loh. Dia kesaksiannya ini Daifa Lucy, pokoknya Daifa lah dia. Ya. Apa kata dia, Jul? Jadi dia ketemu sama Yesus tahu waktu kapan? Ngapain? Overdosis, lagi pakai sabu, Waduh. overdosis, dijumpai Yesus. Tolong ya teman-teman yang ingin berminat bertemu dengan Tuhannya umat Kristiani yang ganteng, kalau pengen banget ketemu gitu ya, tutorialnya sudah diberikan oleh beberapa murtadin seperti Pendi Aceh, nyolong kotak amal. Ya kalian minimal ya berjinanya lah lebih kuat ya, berzina atau merampok atau korupsi lah nggak apa-apa ya, nanti didatangin tuh. Soalnya dulu Nafa Urbah juga gitu, bahkan Nafa Urbah sendiri setelah jadi Kristen bahkan memberikan kondom kepada suaminya yang mau selingkuh. Tahu kan lu, Jul? Ya, kan aku yang angkat ini apa ya? Oh iya. Jadi tolong kalau nih aku cuman nggak gini kan, kita ini kan orang di Islam itu kan, kami ini kan orangnya suka win-win solution. Kalau kami tuh senang-senang aja, banyak yang Kristen aku malah seneng. Soalnya kan banyak lawan diskusiku kan. Ya jujur aja secara manusiawi aku pengen banget diskusi sama Oten biar tahu aja cara diskusi mereka gimana. Ya kalau kalian bosan jadi Islam gitu ya, hidup miskin susah gitu ya, colonglah kotak amal, mana tahu didatangin Yesus seperti si Pandi Usman. Atau ya overdosis dulu lah. Kalau nggak mabuk sampai teler gitu, pas lagi mabuk ketemu ada yang ngatakan akulah Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Bisa jadi kan begitu ya. Karena memang Yesus telah berkata dalam firman Tuhannya umat Kristiani, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk para pendosa, saudara-saudara. Semoga saudara-saudara muslim yang ingin betul-betul penasaran, ingin berjumpa dengan Tuhannya umat Kristen yang ditemui oleh Paulus di Damsik waktu si Paulusnya guling-guling ya. Paulus itu kan ketemu Yesus gara-gara dia membunuh-bunuhin muridnya Yesus itu. Makanya dia didatangin, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Nah, jadi kalau kalian betul-betul ingin bertemu dengan Tuhannya umat Kristen, ya berbuat maksiat lah, banyak-banyak. Koruptor, jadi korupsi, jadi PSK, jadi pesundal. Nggak apa-apa. Lagi pula tidak masalah kok jadi pesundal ya. Karena di dalam kitabnya orang Kristen itu, bahkan pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kalian nggak mau jadi pesundal karena laki-laki, jadilah tukang cukai, lintenir ya. Ini dia wanitanya. Silakan Jul. Oke, ya, Tatapan ini aku matanya putarin itu ya. sangat luar biasa, Jadi anak ini- Tuhan. Ya ini kesaksian di channel Kristen langsung. Ini saat di gereja ya, lihat ya di gereja ya. Ini kesaksian dia kenapa dia masuk Kristen alias dia murtad ya. Kita dengerin. Jadi lagi OD dia. Kecemplung nggak saya? Udah 27 tahun hidup saya berantakan, udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa nggak mati-mati? Sekarang saya baru tahu karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Waduh, keren. Kamu udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar, tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya. Kampus 1 tutup. Nah, waktu saya di kampus itu ya, kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita. Ini kita belak-belakan ya. Kita telanjang. Waduh, keren. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy, ke seks bebas. Wah, pemakai dong senggol. Yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu, udah kayak sapi perah. Nah ini dahsyatnya Tuhan, saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan, si suami yang saya berantakan, Waduh, kawin asal-asalan. jadi ke luar negeri, kongsi pecah, produser memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Si suami yang gua apa dia ngawinin gua kagak tahu dah ya. Gua apa dia tuh yang ngawinin, ya kan? Sama-sama punya niat yang jelek. Dia sakit Bapak Ibu, kena santet, kena teluh. Pakun dulu ya ini ya. 1 bulan setengah saya nemenin dia. Kok saya nggak punya ya hati tega ya? Saya kesel loh sama diri saya. Padahal saya udah dibohongin, dia sakit, tendang aja, harusnya gitu dong. Saya nggak lakukan itu. Masih punya kemanusiaan yang besar. Saya pikir temenin dia dulu, udah sembuh gue ceraiin.
Saya udah bawa ke rumah sakit manapun Siloam semua bersih, udah bawa ke ustadz, guru, ngaji, saya, kiai, haji, semua nggak ada yang bisa. Sampai ke Gunung Gede paling terakhir, sampai si abah itu bilang, ini mah yang bisa ngalahin ilmunya harus lebih tinggi. Cuma satu ya Lucy katanya, kalau nggak dia yang mati, lu yang mati. Bukan saya ya, si suami yang mati. Jadi ternyata benar yang dikirim mati, yang si suami mau mati. Ada satu malam dia udah mau mati, pokoknya udah nyerah nih saya. Kebetulan dulu saya siksa, jadi kalau ada kiriman saya tahu. Pokoknya saya nyerah nih Bapak Ibu ya. Udah pakai mukena doain dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mertua saya bilang, gini, Lucy bawa ke Bali kita doakan. Flashback, bapak ibu mertua saya dulunya orang Muslim, punya pesantren ibunya, tapi terima Yesus, nggak peduli saya, nggak kenal. Si suami dulunya Islam, suka ajan dan lain sebagainya, terus terima Yesus di Jerman, tiba-tiba kawin nama saya agamanya Islam, gua kagak mau dibohongin, gua Islamin lagi dong, mualafin lagi. Akhirnya balik lagi ke tadi, dia kena santet ya. Waktu dia kena santet, saya udah nyerah, ya udah bawa dia ke Bali, kita ke Bali, didoain. Nah ini dia Bapak Ibu. Waktu didoakan, saya doa dengan cara saya dong. Mertua saya bilang gini, Lucy, kamu doa dengan cara kamu. Saya doa dengan cara saya. Semua ayat saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ayat yang saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Belum selesai, saya nggak ada di situ. Saya udah kirim gambar ya teman-teman. Tahu Bapak Ibu? Waktu saya baca ayat kursi di pertengahan, ini bukan yang ijo-ijo. Ini dia Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat kursi pertengahan dan belum selesai, tiba-tiba ting, badan saya ada. Saya nggak ngerti itu badan saya atau gimana. Pokoknya saya ada di sini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu. Waduh. Saya pengen cari gambaran di mana waktu saya dibawa Tuhan ke taman surga. Saya ketik taman surga penuh dengan pepohonan, dapatnya ini Bapak Ibu. Lihat, cantik ya, luar biasa dan tinggi-tinggi. Ini kan rata pendek, di sana tinggi-tinggi yang saya tapi kurang lebih seperti ini. Ini jalannya gede banget. Jadi dia tuh rata kanan kiri, pohon besar banget, rumputnya panjang, tinggi-tinggi, tidak sakit. Saya nyeker Bapak Ibu. Saya nyeker. Rumput itu nggak basah. Kalau basah, kaki kita nggak enak. Kalau kering, kaki kita sakit. Saya injek, saya berlari-lari sendirian. Saya berlari-lari, saya kesenangan. Bapak Ibu, saya sendirian, saya kesenangan. Saya juga bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nyebut terus Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Maksud itu tuh indah banget. Belum pernah saya merasakan ini. Jadi saya senang banget ya. Ya, mungkin nanti panjang kali teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya kalian sudah dengar sendiri, ini orang hidupnya berantakan, pemakai narkoboy ya, sering OD. Nah, inilah yang dipilih oleh Yesus, yang dijumpai oleh Yesus. Jadi memang seperti yang Uni bilang, entah kenapa kesaksian-kesaksian yang kita dengar, yang ketemu Yesus tuh selalu bajingan semua. Ya, ada PSK. Iya kan, udah si Julius nih gimana sih? Udah ada dalilnya. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk para pendosa. Emang Yesus sukanya yang gitu-gituan? Orang temen akrabnya aja yang cium kakinya aja pesundal kok. Gimana sih lu? Jadi Lu nggak paham Bible soalnya. Makanya lu sering kayak gua nih baca Bible. Gitu Jul. Nah satu lagi Julius, yang engkau harus pahami saudaraku, sahabatku ya. Di Kristen itu Jul, Yesus itu kan udah datang untuk mati, menebus dosa. Lah kalau nggak berdosa apa yang mau ditebus Jul? Jadi berdosa dulu lah biar bisa ditebus dosanya. Kan gitu. Kata Kristen kan gitu. Jadi ya Julius kalau mau ketemu sama Yesus ya janganlah jadi Islam. Mana tahu nanti pas lagi OD kan ajib langsung didatangin. Ya Julius, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau sering omongkan di channelmu, kan gitu, bisa jadi kan bisa jadi begitu. Tiba-tiba langsung jadi rasul Julius kan. Aku tidak kurang satu apapun daripada rasul-rasul itu, kata Julius kan. Seharusnya kalian puji, kata Julius. Tiba-tiba banyak pengikutnya Julius, bikin gereja Julius kan bisa jadi gitu. Nanti kalau udah kayak gitu nanti nggak apa-apa, aku diajak hitung uang buat admin, nggak apa-apa ya Jul ya. Aku support kok. Kayaknya kalau teman-teman aku kaya nggak apa-apa, kan dosa tanggung sendiri-sendiri gitu.
Seperti itu kiranya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngejek-ngejek agama Kristen. Soalnya di agama Kristen itu memang aturannya beda dengan Islam. Di Islam harus berbuat baik untuk masuk surga. Di Kristen nggak perlu berbuat baik. Orang mereka ngakunya Yahudi rohani. Walaupun Yahudi yang ngaku Yahudi bukan Yahudi itu adalah jemaat iblis di kitab mereka. Ini aku revisi ya, mohon maaf. Ini harus aku luruskan. Kalau orang Kristen Katolik harus berbuat baik karena mereka iman dan perbuatan. Oh iya, Protestan yang ya, nggak Jul. perlu. Ya, Protestan doang yang nggak perlu. Nah, aku revisi dulu. Aku lagi revisi ya. Ternyata teman-teman ada kok umat Kristen yang boleh harus berbuat baik. Pertanyaannya Jul, kalau dia harus berbuat baik jadi Katolik, lah terus ngapain Yesus mati nebus mereka Jul? Itu untuk tiket awalnya. Tapi nanti di surga kan ada tingkatan. Kalau Katolik itu kan tergantung perbuatanmu. Jadi penebusan itu cuma tiket awal gitu. Maksudnya kayak Syahadat lah. Kayak di Islam kan syahadat. Jadi menerima Yesus. Mati terus orang-orang dan yang belum ditebus sama Yesus sama darahnya gimana nasibnya itu yang kayak pesundal-pesundal zaman Hosea itu? Ya, mereka menerima Yesus yang akan lahir di kemudian hari. Versinya Katolik jawabnya gitu ya. Ya, pokoknya intinya kalau Lah, Katolik emang mereka iman dan tahu kalau perbuatan, ada Yesus nanti lahir? ya mereka bilang kan tahu. Mereka ya lu tanya sama mereka lah. Itu bukan hak aku untuk menjawab. Silakan tanya. Lu kan sama. mantan Yang pasti, Katolik, nggak apa-apa. Aku Protestan. Hah? Jadi kalau Kau dulu Protestan itu adalah Protestan. iman yang menyelamatkan. Oke? Ya, silakan lanjut. Kadang-kadang memang diskusi lintas agama nih membuat kepala kita jadi ini ya, keling-keling ya. Masa kalau mau jadi masuk surga nggak perlu berbuat baik, harus iman aja gitu kan? Kan banyak orang yang berbodong. Lah terus kalau berbuat jahat gimana dong? Masih diselamatkan gitu? Mudah-mudahan aja ada orang Kristen yang bisa menjelaskan perkara ini biar Uni Rifa paham ya teman-teman ya. Keledainya bal, nggak kebayang aku kalau naik keledai bunyi keledai sambil, nih keledai naik kan keledai, capek. Coba kebayang nggak kalau naik kuda? Kayak mana gantengnya Nabi aku naik kuda kan? Jep, jep, jep. Sedangkan sekarang banyak orang berfoto pengen naik kuda kan dek? Betul. Kebayang nggak Nabi aku dengan gagah perkasa, dengan badan six-packnya kotak-kotaknya itu ya kan, dengan wajah tampannya itu naik kuda pegang pedang. Wah, semua laki-laki pengen jadi kayak dia bro. Ini Siapa kebayang nggak yang mau? kalian laki-laki pakai gamis naik keledai? Nih nabiku tuh punya kuda ya. Nabiku punya kuda, penunggang kuda Rasulullah. Nabiku nggak naik keledai bro, nggak tega Nabi aku naik keledai, sian dia. Kuda, kelas-kelas Nabiku kuda. Ibarat kata kalau sekarang tuh kayak mobil-mobil Lamborghini lah, apa Royce ya. Ini mau dibandingkan tukang naik keledai dengan tukang naik kuda. Naik berperang lagi pakai pedang, Zulfikar nama pegangan pedangnya kan. Nah, pasukannya banyak di belakang lagi tuh. Cinta pula sama dia kan. Kebayang nggak? Makanya ada surah Quran surah Al-Balad ya. Al-Adiyat, Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naka'an, fawasatna bihi jama'an. Kebayang nggak Allah menggambarkan kayak mana itu kuda kalau lagi jedak keluar api di sepatunya itu. Wih, ganteng kali Nabi aku naik kuda. Naik kuda pula kan, jebuk. Ini keledai, capek. Kata keledainya. Janganlah berani-beraninya kalian membanding-bandingkan nabiku sama Tuhan kalian. Serius, nangis gereja kalian nanti. Kalau aku siap-siap aja tempur argumentasi by dataku. Para penunggang kuda Rasulullah SAW telah menyerang kaum kami. Nih, nabiku itu murid-muridnya punya kuda, nggak perlu jual jubah buat beli pedang. Baju jirahnya aja masih ada. Kalian ini,
mau membanding-bandingkan tapi nggak tahu diri. Sadar bro, sekelas Tuhan dibandingkan dengan nabinya umat Islam yang bahkan kampung halamannya aja sampai sekarang hanya di sana ada raja Yahudi sekarang. Nggak ada raja Yahudi, yang ada tuh Raja Salman, Raja Muhammad bin Salman, raja Arab yang ada. Ada raja Kristen yang bertahta sampai sekarang ada? Sampai detik ini ada nggak? Nggak ada. Jadi berhentilah kalian menghina nabiku dengan mengatakan dia mukondo, karena ketika kalian mengatakan nabi mukondo, itu hanya akan menelanjangi agama kalian. Karena apa? Faktanya yang lebih layak dikatakan mukondo adalah laki-laki yang adalah 100% Tuhan, yang tidak pernah bekerja, pengen apa-apa tinggal minta aja, nyuruh-nyuruh orang aja kerjanya, mau bayar pajak, mancing lah sana. Bukan dia yang berusaha. Sedangkan nabiku alaihi salam, ketika dia berperang saja, dia masuk ke medan perang. Nggak cuma nyuruh aja. Ketika ada emas di dalam rumahnya, buru-buru dia keluarkan untuk dibagikan. Emas itu di dalam rumahnya itu. Woi, nabiku itu. Ini, mohon maaf nih, Tuhan kalian ketika mau bayar pajak, itu suruh dulu muridnya mancing. Seperti itu. Silakan. Bukan naik kuda doang, naik janda. Ya naik janda apa masalahnya? Memangnya kok pikir Naikin janda. ketika ada orang, ya masalahnya apa? Di mana kehinaannya menikahi janda? Naikin, bukan nikahin, naikin. Iya, di mana dalilnya nabiku menaiki janda? Janda. Nah, ini Kristen biadab ini. Kristen biadab yang Emang tuannya dinaiki Hansip Romawi ini nih. Kau kalau nabi kami menikahi Emang janda kau jandanya hina, kan sementara dinaik. Tuhan kau nih, Tuhan kau suka janda nih, minta upeti perawan nih. Nih ya. Tuhan kau minta upeti perawan nih, kau tengok nih. Ya, tenang. Ya, Naikin tengok nih ya. janda. Nabi Muhammad menikahi janda, iya karena Tuhan kau sukanya perawan. Makanya jijik Kristen itu merendahkan janda. Kenapa teman-teman? Karena memang Tuhannya butuh perawan nih. Ya, Tuhannya tuh butuh perawan. Kenapa mereka merendahkan janda? Itulah kenapa aku bilang janda-janda kayak si Rasmi, si Darni di Kristen itu dihina-hinakan. Karena memang Tuhannya itu katanya nggak suka janda. Nih ya, ku tunjukkan sama kalian ya. Upeti perawan. Nah, karena gini nih. Karena Tuhan kau naik perawan. Nah, diapakan perawan ini? Diapakan perawan ini bagi Tuhan kau? Upeti bagi Tuhan. Ya, nih. Lalu bagi dualah Tuhan minta upeti nih. Emang betul mau kondo. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan. Aduh kena ini nih. Turun dulu deh. Ganti akun dulu teman-teman ya. Santai. Santai teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum absen love orange, silahkan absen love orange dulu ya. Yang belum di-share dulu, di-posting ulang supaya komal kita tetap kokoh. Halo, selamat siang Dinda. Halo Dinda. Apa ini? Ada apa Dinda itu tadi? Hah? Kenapa dia? Halo Ibu Rosa, selamat siang Ibu Rosa. Ibu Rosa, selamat siang. Waduh. Bu Rosa, selamat siang Bu Rosa. Dinda jangan ngamuk-ngamuk. Apa sih masalahnya menikahi janda?
Mentang-mentang Tuhan kalian jomblo terus kalian hina ketika Nabi Muhammad menikahi janda. Ini bukti Nabi kami itu bukan otaknya kotor seperti yang kalian tuduhkan. Karena beliau itu bukan pedo. Makanya beliau itu membuktikan diri selama 20 tahunnya, 25 tahunnya. Beliau menikah dengan janda. Itu buktinya justru. Nah, pertanyaanku sama kalian. Tuhan kalian yang memiliki kekuatan 100% Tuhan itu mampu nggak? Itu aja, bentar dulu, aduh, cas HP ku dulu, cas laptop ini dek, bentar dek. Bentar deh ya. Bentar. Ini oten-oten itu mereka tuh memang rasis ajarannya. Mereka menghina manusia karena janda, menghina manusia karena bukan Bani Israel, mereka menghina manusia karena beda keyakinan. Memang ajaran mereka ini cenderung kayak ngajak orang untuk rasis loh. Makanya janda-janda itu memang dihina nistakan sama agama mereka. Coba, barang siapa yang menikahi perempuan yang diceraikan, perempuan itu dikatakan berzina loh. Itu di kitab mereka tertulis begitu. Ya. Makanya kasihan janda-janda Kristus itu, iya, janda-janda Kristus itu gak ada harga diri mereka itu. Karena memang Tuhannya pun minta upeti itu perawan deh. Nih ayatnya nih. Ya. Mana ini? Nih. Ini tadi ya ketika aku nunjukin ayat tadi nih. Nih. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500 baik dari manusia. Nah, tau nggak manusia ini apa? Manusia ini ternyata yang perawan. Nih ya, Tuhan yang ngajarin ini. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu membiarkan hidup bagimu. Ini dikumpulin, ini dirampas jadi harta jarahan, lalu dibagi dua sama Tuhan. Bagi dua sama Tuhan habis itu. Ini ngeri kali ya. Iya. Pertanyaan ini deh, kayak mana cara? Kan Tuhannya nyuruh gini kan, kalian kalau seandainya lihat perempuan perawan jangan dibun-bun, kalau udah dikawinin kalian bun-bun. Pertanyaannya, Tuhannya ngasih cara nggak tutorial membedakan perawan dan yang bukan perawan? Itu dia yang mesti dipikirkan. Kayak mana cara membedakannya? Apakah mereka harus colok dulu tangannya ke dalam, atau dites dulu malam-malam, atau dikangkangin ditengok gini? Ngeri juga agama ini ya. Perempuan jalan, lagunya gimana? Lubang dalam perempuan jalang, sumber sempit perempuan asing. Itu lagunya. Ngeri kali nih bah. Dijadikan tawanan lo perempuan-perempuan yang perawan ini loh dek. Terus bagi dua sama Tuhan. Tuhannya pun butuh upeti loh. Ngeri kali bah. Katanya nggak doyan cewek, padahal minta upeti perawan pula. Pertanyaanku, kenapa upetinya harus perawan gitu? Hah? Ini Tuhan atau gigolo atau mucikari? Itu pertanyaanku. Kenapa pertanyaanku tuh hanya perempuan perawan doang yang diambil jadi upeti, dan kenapa hanya perempuan-perempuan yang tidak pernah pecah perawan itu kenapa harus dibun-bun gitu? Coba. Iya, baca di bilangan 31 teman-teman. Perikop tentang bilangan 31 itu judulnya adalah mengenai jarahan. Jadi ini Tuhannya lagi membagi-bagi gonimah. Kalau di kita kan namanya gonimah. Nggak ada juga Nabi Muhammad ngambil yang perawan-perawan. Nah, di dalam gonimah ini ya, di dalam mengenai jarahan ini, aku bacakan nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Jadi yang dirampas itu manusia, hewan-hewan, dan Imam Eliazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dua lah rampasan itu. Nah, bagi dua kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat lain dibagi dua lah untuk jemaatnya kan. Sama tentaranya dapat bagian harta rampasan, dibagi ke jemaat-jemaat lain. Bani Israel lah nih, menggerogoti orang kan. Nah terus, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Nah, Tuhan minta jatah, Tuhan minta upeti. Nah, tahulah kalian kan.
ya kan? Tuannya minta upeti daripada prajurit. 1 dari 500, baik dari manusia, baik dari lembu, keledai. Keledai pun nggak tinggal Tuhan ambil, bukan waktu hidup aja Tuhan. Waktu Tuhannya ngambil keledai orang, ternyata emang udah kebiasaan dari di zaman perjanjian lama ngambil keledai orang. Tetapi dari yang setengah lagi untuk Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai. Bunyi keledai. Kenapa Tuhannya Kristen lebih suka keledai daripada kuda? Nabi kami lebih mencintai kuda loh. Karena pendek, gampang dinaiki. Masuk akal sih. Karena memang dia pernah dibantuin nih keledai. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu, memang disuruh menjarah mereka ini loh. Berjumlah 675.000 ekor kambing domba. Kambing domba pun diembat, dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Lagi-lagi keledai. Kata bunyi keledai itu kan. Selanjutnya orang-orang, perawan juga diminta loh, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya 32.000 orang, yakni setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu. Jumlah 337.500 ekor kambing domba jadi upeti bagi Tuhan. Dari kambing domba itu ada 600. Wow, berawan-berawan diambil Tuhan. Pertanyaan serius nih dari Bunda Gembala. Itu diapain perawan-perawan itu sama Tuhan? Dikoleksi. Ulangi ya. Yaitu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya 32.000 orang. Ya, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 330.000 dibagi-bagi Tuhan untuk laskar Kristus sama untuk Bani Israel. Hebat, mantap aku bilang. Siapa yang mau tamunya nih? Halo, dikasih hotang. Halo Dinda. Halo. Ya silakan Dinda. Lanjutkan aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kita baca lagi nih. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang perawan. 32. 32 perempuan jalan lubangnya dalam, lubang sempit perempuan asing. Sesak napas aku baca ini. Ini ada orang tantruman ini naik. Kenapa dia ini? Nggak tahu. Ya Dinda Pak D, kenapa Dinda? Halo. Ya selamat siang Dinda, ada apa Dindaku? Ya pengen ikut gabrul aja, lagi gabut ini. Seru nih. Iya, jadi Rasulullah SAW itu adalah laki-laki yang punya harga diri sekali ya. Laki-laki yang bukan hanya pekerja keras, tapi laki-laki jujur dan amanah. Nah, pertanyaanku, ada nggak orang yang mengakui kalau Yesus itu bergelar amanah di zaman-zaman dia gitu? Nabi Muhammad kan gelarnya Al-Amin. Kadar. Ada nggak zaman Yesus dia diakui sebagai orang yang jujur? Bergelar apa kayak gitu? Nggak ada. Waduh, aduh rendah kali lah kualitas pria ini.
Ya karena pandangan Anda pandangannya salah, Bu. Loh, pandangan saya itu adalah sebagai perempuan. Kalau ada laki-laki tidak pernah bekerja, tapi pengen enak, pengen makan, minta-minta, pengen naik keledai ngambil punya orang. Nabi Bagi saya sebagai seorang perempuan, biar gantian dulu. Jadi tidak. Kalau mau ngomong, silakan. Jangan kita tuh rebutan ngomong. Kita nih kan lagi Ini mulutnya diskusi. kayak perempuan ini mulutnya kayak perempuan nih. Jangan-jangan ini Hei. perempuan nih. Jangan kayak perempuan, Pak D. Namanya aja Pak D. Masa mau dipanggil Bude? Dong. Lanjut tuh nih. Silakan tuh nih. Ini ya nabiku ya. Nabiku ini keren kali loh ya. Beda kali sama kelasnya Tuhannya orang Kristen ya. Nabiku ini bahkan dikasih aja ditolak loh. Wah, nabiku ini keren kali loh. Nabiku ini kan, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdapat seorang laki-laki yang datang membawa emas seperti telur. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan ini dari sebagian barang tambang. Ambillah, itu adalah sedekah. Aku tidak memiliki harta selainnya. Lalu Rasulullah SAW berpaling darinya. Wah, nabiku memang kelas coy. Bukan malah ngambil-ngambilin keledai orang coy. Wah, nabiku dong, senggol dong nabi aku, saudara. Keren banget nabi aku nih. Tapi ada katanya Tuhan Waduh, nih. nabiku Tuhan. keren banget. Katanya Tuhan tapi merugikan peternak babi itu gimana itu? Kalau kata Matthew Henry, Tuhannya orang Kristen itu hidupnya dari sedekah. Nabi Muhammad diharamkan makan sedekah. Nabiku yang suka bersedekah. Nabi Muhammad yang suka bersedekah malahan. Orang Kristen Nabiku siapa? tuh berdakwah sambil kasih sedekah. Bukannya orang Kristen itu siapa sih? Yesus. Kata siapa? Hah, Uni mau jangan bohong lah. Loh. Hah, diragukan dia Tuhannya orang Kristen namanya Yesus. Yang kata Dia pula siapa? yang meragukan. Yesus dia kata siapa, Uni? Ah, Uni ini jangan beda terus. Apa kau ini? Mana ada Jadi Tuhannya orang Kristen siapa? Yesus? Oh, Yesus bukan Tuhan orang Kristen ternyata. Siapa itu berarti? Yesus itu manusia sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya pada sisi yang berbeda, Uni. Nenek moyang kau ajak ngobrol. Kau bilang dia bukan Tuhan, terus kau bilang pula dia Tuhan. Nenek moyangmu aja ngobrol. Kalian membayangkan bahwa Yesus itu kayak Muhammad, salah, Uni. Ya nggak layak disamakan dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu manusia sepenuhnya kok. Full manusia. Lah, sedangkan dia manusia sepenuhnya aja berguna buat peradaban. Daripada Tuhan kau yang 100% Tuhan nggak ada gunanya buat peradaban. Nah, tidak ada gunanya, dari mana buktinya? Yaudah, apa gunanya buat peradaban? Jawab. Nah, adanya dunia ini dan segala kenikmatan kan dari dia. Mana tertulis kalau Tuhanmu yang menciptakan dunia ini? Ngaco kau. Yang kamu katakan tadi itu mana yang Tunjuk sama aku, Tuhan kau pernah menciptakan. coba Bikin tunjukkan bulu sama- aja udah. Tunjukkan sama aku kalau Tuhan kau pernah menciptakan seekor bulu atau selembar bulu. Kenapa mesti harus diceritakan ke kamu? Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Ya berarti kau nipu, kau bohong. Kamu yang Nipu. bohong, kamu yang gedabrus. Kau tukang bohong, kau bilang Yesus menciptakan, mana ada? Sejak kapan Yesus menciptakan? Dia aja mau keledai aja ngambil punya orang kok, bukan menciptakan keledai baru dia. Makan aja ngambil punya orang. Makan mulut Mencipta Suni. mulut perempuan Apa kan, sih mulut kau? perempuan ini, mulut Nah, perempuan. Ada data ini. Cewek. Yesus. Ini laki-laki kok. Dan Laki-laki kok kayak cewek mulutnya ini. semester 1 gayanya udah kayak profesor. Ya iyalah, dibandingkan kalian aku lebih profesor. Kenapa? Emang kalian nggak ngerti apa-apa? Gedabrus Tuhan aja. Orang Kristen kok Yesus dari mana asalnya itu? Ya kok ngomong sama orang Kristen yang lain, ngapain pula sama aku? Kau demoan nih kau. Kamu dan Yang kamu bilang Tuhannya Yesus adalah orang Kristen kok Yesus tahu. aneh Kristen ya. Di Yang depan- bilang Tuhannya Yesus, yang mengatakan bahwa mereka menyembah Yesus adalah orang Kristen dan Katolik, kok bapak ini pula yang ngomong-ngomong sama aku. Aneh. kan kamu yang mengatakan begitu kan? Ya udah kau ngomong sama orang Kristen lain, ngapain pula sama aku? Aku Islam. Tuhanku tidak berbulu. Tuhanku tidak berbulu. Ngomongkan Aneh. kamu bisa aja bohong. Orang Kristen nggak ada bilang itu kamu. Nah. Punya gayamu kayak profesor.
Perempuan jalang itu lubang dalam, lubang sempit perempuan asing. Janjian lama itu bukan firman Allah. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhan yang berserakan. Satu kalimat, satu kantor, mencret. Ada Tuhan, hai di hidungmu, hai, ada setan di hidungku, ulala bebe, aku bersin, keluar setan, kamu bersin, Tuhan yang berserakan, hai, ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu, aku bersin, berserah setan, konten bersin, Tuhannya berserakan. Ayo. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku ingusan kena setan, kau ingusan, Tuhanmu kepleset ingus. Itu saya masuk ketakutan. Ada setan, ayo di hidungku. Ada Tuhan, ayo di hidungmu. Aku buang ingus, setan terjengkang. Kau buang ingus, Tuhan yang terjengkang. Jeng. Apa kata kau ini? Nyong nggak jelas. Ada setan di hidungku, ai, ada Tuhan di hidungmu, ulala bebe, aku bersin, keluar setan, kamu bersin, Tuhannya berserakan, ai. Kejang-kejang saudara. Ada lagi anak-anak dewa yang mau diludahi. Anak-anak dewa aja yang naik ya. Kita lagi nggak mau merendahkan harga diri kalian sebenarnya. Cuman kita tuh pengen kalian tuh mendapat ilmu dan terhibur gitu loh. Pertama, mari kita bersama-sama buktikan perkataan dari apologet kalian yang bernama akun mata pisau. Ada nabi yang mau kondo. Marilah kita sama-sama buktikan nabi gue yang tajir, yang naiknya kuda itu, yang ganteng dan perkasa itu, dibandingkan Tuhan kalian yang naik keledai. Kalau keledainya dinaikin langsung paling jelek kan suara keledai. Tau nggak Iba, suara keledai itu jelek kan? Nih ya, ini suara keledai ya, nih suara jelek. Apalagi kalau dia dinaikin, gimana lah kalau kita lagi jalan jelek. Yang lagi nggak iya kali lah. Nih, kalau naik kuda kan ganteng kali nabi kita kan. Ini tega kalian naik ini, tega kalian naik ini, nggak sedih kalian naik ini. Ini yang kalian naiki, tega kalian. Tega kalian menaiki binatang ini. Sedih kali. Kayak gini yang dinaikin sama Tuhan. Sedih nggak bunyinya ini? Coba kalian bayangkan berapa berat badan Tuhan itu. Keledai betina. Saya nggak berani kan. Ini menghindar. Matikan ini, matikan dulu nih. Sedih kali. Dengarkan dulu si mulut perempuan ini ngomong apa dia coba. Apa dek? Kenapa dek? Ayo diskusi. Apa dek? Ayo diskusi. Apa sih dek? Kan dari tadi kan diskusi. Kamu bilang Tuhannya umat Kristen itu bukan Yesus. Sekarang kita mulai aja, yuk. Sekarang kamu mau ngomong apa? Iya, yuk. Ya, yuk. Tadi kamu bilang Tuhannya umat Kristen itu bukan Yesus, itu betul. Betul.
Jadi Yesus itu apa? Yesus itu adalah jasmani anak Maria yang dipakai Allah yang adalah Sang Logos untuk bekerja di dalam dimensi manusia ini. Itu. Tuhan bukan? Dengerin dulu sampai ngerti, baru kamu counter. Ayo silakan. Yesus itu Tuhan bukan? Sudah saya katakan Yesus itu adalah jasmani yang dipakai Tuhan. Oh, dipinjam sama Tuhan. Jasmani itu. Jadi jasmani anak Maria dipinjam sama Tuhannya Kristen gitu. Tuh, dengerin dulu sampai ngerti, baru kamu tanya. Kamu selalu menghindar dengan cara seperti itu kan, ngomong terus. Berani nggak? Ayo diskusi yang baik. You memeledar. Ayo, belum. Ya, tapi kok yang bekerja pada jasmani tersebut, yaitu Sang Logos. Bayangkan kamu. You memeledar. Lah, ayo teruskan, kok nggak berani, kenapa? Yesus Tuhan bukan? Sudah saya jawab, yang disebut Tuhan itu roh yang bekerja pada diri jasmani tersebut. Jadi Yesus itu ada dua sisi jasmaninya dan rohnya. Itu yang disebut dengan Yesus. Oh, jadi dagingnya bukan Tuhan. Dagingnya manusia sepenuhnya. Makanya orang Kristen mengatakan Yesus itu manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya, karena dagingnya adalah manusia sepenuhnya. Dia bisa makan ikan asin, dia bisa tidur. Berarti waktu dia mati, yang mati itu kemanusiaannya. Jasmaninya, bukan kemanusiaannya, jasmaninya. Apa? Oh, berarti kau ditebus daging manusia. Kan interpretasimu. Sekarang begini, kamu berkorban. Kenanya membedakan pertanyaan dan interpretasi aja kok nggak paham. Berarti kau ditebus sama daging manusia. Ya tidak, itu kan interpretasi yang salah. Nenek moyang kau yang bilang tadi kok, aku cuma konfirmasi aja. Kau yang bilang kalau daging Yesus itu adalah daging manusia. Yang mati apanya Yesus? Kamu itu punya akal nggak sih? Yang mati apanya Yesus? Nih, itu sebagai sarana, ya sarana. Makanya aku lebih baik mendengarkan suara keledai ini daripada suara kau. Serius aku bilang. Aku nggak, jujur aja aku bilang. Aku lebih terhibur mendengarkan suara keledai ini membayangkan Yesus naik dengan suaranya ini daripada aku mendengarkan kau ngomong. Serius aja aku bilang. Yang kelima, lebih baik aku mendengarkan suara. Riva, kamu kelima kali Nggak kebayang loh aku loh. Keledai kayak gini dinaikin orang. Pas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada keledai. Saya akan kesempatan satu kali lagi, ya, satu kali saya kasih kesempatan nanti, yang keenam kita ketemu lagi, oke? Ini yang kelima, Apa ini? saya, oke? Apa ini? Ngapain dia itu, Cok? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Orang gendeng gak ada batas itu, Cok. Enggak, Bang Ardiansa, coba Bang Ardiansa tutup mata sekarang ya. Tutup mata sekarang. Tutup. Terus bayangkan ada laki-laki ganteng, perkasa, berat badannya, terus naik keledai, terus dengarkan suara ini baik-baik. Coba. Pegang. Sesak napas kalau dia. Sesak napas kalau Aku dia. tanya, tega nggak Anda naikin keledai itu? Ya enggak lah. Astagfirullah. Anda ternyata lebih berempati ya ketimbang. Aku nggak. Kok kalau jelek kali ya Allah.
Tapi coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan salah satu ini keren banget, ini salah satu ayat favorit aku. Kenapa aku ini jiwa-jiwa warriorku datang gara-gara ayat ini loh. Nggak tahu, kayak suka aja aku dengan ayat ini gitu loh. Selain ayat ini membuat aku semakin bersemangat ya. Aku bacakan ya teman-teman ya. Kita jauhkan dulu dari suara keledai tadi. Masa kita sandingkan suara keledai dengan Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Ya naik ke Kudis TV. Kalau emang akun asli kau naik. Ya. Ya. Oke, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم bihim yawma idzil khabir. Dengarkan ini ya, ini keren banget ayat ini ya. Dan ini memang secara faktual terjadi ya. Siapa yang nggak pengen naik kuda terus berfoto menunjukkan powernya? Siapa sih perempuan-perempuan dan laki-laki yang profilnya itu kalau nggak naik kuda bawa pedang, kalau nggak artis-artis itu mereka suka naik kuda di tepi pantai itu selari dengan bentuk yang sangat perkasa. Kenapa kalau perempuan sudah naik kuda kelihatan maskulin? Karena memang ini keren banget loh, simbol keperkasaan. Nggak kebayang naik keledai. Astagfirullah, nggak jadi ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kukunya, dan kuda yang menyerang tiba-tiba waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini menggambarkan peristiwa perangnya Rasulullah SAW dan perang yang dihadapi oleh para sahabat. Betapa dahsyatnya teman-teman. Ini yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Bukan malah naik keledai terus tiba-tiba depan orang terus diteriak-teriak orang. Enggak. Nabi gue perkasa bos, Nabi gue panglima perang bos, yang ditumpainya adalah kuda perang guys. Dan ketika dia berperang itu sebilah pedang di tangannya, dan dengan keperkasaan seorang laki-laki ini menyerbu ke tengah-tengah musuh. Teman-teman bayangkan, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan keingkarannya, dan sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan dalam dada di lahir Tuhan mereka pada hari ini maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Bayangkan Allah menggambarkan betapa dahsyatnya penggambaran ketika Rasulullah berperang ya, ketika orang berperang. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Beliau berhak mendapatkan harta ghanimah. Beliau berhak. Tapi nggak bagi-bagi perempuan perawan gini juga keles. Ya, Nabi Muhammad Wih, macet nih. Wih. Macet. Loh, di Ripang kenapa Bang Ardi? Itu kenapa nih Riva kok diem gitu? Nggak tahu. Gerak nih, gerak. Jangan gitu. Duh. Ya, hilang. Akunnya tadi tuh ketombak udah sekali. Oh, begitu. Mungkin nonton nembak lagi. Oh, wifi-nya Bang Ardi, baru ingat aku wifi-nya. Oh, iya. Lansai lah. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, jangan lupa dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03 dan akun Bang Ardiansah, silahkan di-follow teman-teman ya. Jika Anda masuk ke komal ini dan melihat akun para apologet belum Anda follow, silahkan di-follow agar tidak ketinggalan pada saat kami sedang berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Semoga kami selalu bisa mengedukasi kawan-kawan semua. Thank you. Ya, terima kasih host. Teman-teman di bawah yang belum follow saya, yang teman-teman di bawah yang sudah follow saya doakan selamat dunia akhirat.
Amin. Nah, yang untuk belum follow saya ini nih. Nah ini. Ini susah. Nih, yang belum follow saya ini mau didoakan apa? Saya juga yang belum follow saya ini, aduh. Ya, ini mau didoakan apa ini? Ya udah, tak doakan sama-sama sehat ya, baik yang udah follow saya maupun yang belum follow saya, tak doakan dua-duanya sehat. Sorry ya kan? jatuh ngedrop wifi barusan. Sampai di mana tadi, Dek? Suara keledai. Oh. Ya udahlah. Ntar aku udah telepon dulu. Oh. Ya. Ini mana? Ganti judul bang, biar Oten mau naik itu, ada yang saran di bawah. Judulnya apa nih? Ya yang ilmiah aja lah. Apa kira-kira? Kristen bertanya. Aku kenapa bawa judul ini sama Uniriva? Membahas hujatannya si bangke mata tai itu loh. Iya ya, paham. Dia kan buat lagu itu kan. Iya. Makanya aku gas dari ini kemarin, aku ngamuk-ngamuk di Komal. Atau gini, buktikan Al-Quran salah gitu gimana? Gak ada yang bisa bang, kalau itu mustahil itu bang. Oh, iya juga ya. Buktikan Bible benar, nah, gitu aja. Buktikan Bible benar. Bible bukan kitab suci, itu aja lah. Iya, tanda tanya ya. Bible bukan. Ini berat itu bang. Buktikan Yesus disalib aja lah. Hah? Buktikan. Aku kemarin bahas itu bang, tahu nggak? Seru ya, lucu ya. Bahas ini. Iya, buktikan Yesus disalib. Sampai muter-muter. Gedein Uniriv aja. Aku nggak pakai baju soalnya. Ya, Ya, buktikan Yesus aku disalib. sama Iqbal tuh memang aku mau konsisten, tapi ini kan tema Bardiansa nggak apa-apa, bahas dulu. Aku juga mau sholat asar. Aku itu sama Iqbal itu mau komparasi karena kan Oten ini kan bilang Nabi kita mau kondo. Ya udah kita buktikan di antara Yesus dan Nabi Muhammad yang mau kondo siapa, ya kan? Jadi aku tuh senang mereka membahas tema-tema begini. Ini tema-tema ekstrim buat aku gitu loh. Tapi memang ini harus jujur-jujuran kita gitu loh. Berani nggak bahas tema ini? Kalau aku berani aja gitu. Sekarang Bang Ardian lanjut. Ini mau sholat asar dulu ya, Dek. Oke, lanjut nih, lanjut. Aku mantau. Lanjut Bang Ardian saya. Iya. Mo. Cie. Tadi malam ada yang akur sama Adix. Siapa? Siapa ya? Aku nggak lihat ya di Komal Bang Nandar, cie. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.